Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya anak-anak kelas 5. Bagaimana kabar kalian? Iya, Ibu harap kalian semua dalam kondisi yang baik ya. Hari ini bersama Bu Syarifah kita akan belajar tentang tema 9, subtema 1, pembelajaran 4. Sudah siap semuanya? Iya, anak-anak Bu Syarifah pintar semua, anak-anak hebat. Mari kita belajar bersama. Aktivitas kita hari ini, kita akan belajar tentang ketampakan alam, wilayah daratan dan perairan. Lalu kita akan belajar tentang unsur-unsur dalam ikan, dan selanjutnya kita akan belajar tentang manfaat hidup rukun di sekolah. Mari anak-anak, kita belajar bersama Bu Syarifah. Anak-anak, coba kalian cermati peta di samping. Peta di samping terlihat ada yang berwarna hijau dan ada yang berwarna biru. Coba kalian cermati lagi, yang hijau menunjukkan apa dan yang biru menunjukkan apa? Iya, pintar sekali. Kalian semua anak-anak Bu Syarifah yang hebat. Pada peta warna hijau menunjukkan wilayah daratan, dan pada peta warna biru menunjukkan wilayah perairan. Yang pertama, Indonesia mendapatkan julukan negara maritim. Indonesia merupakan negara maritim dengan kepulauan terbesar di dunia. Luasnya wilayah Indonesia atau Nusantara bisa dilihat dari kepulauan yang terbentang dari Sabang hingga Merauke. Karena negara Indonesia merupakan negara kepulauan dan 2/3 wilayahnya merupakan lautan, sehingga 1/3-nya adalah daratan, Indonesia mendapatkan julukan negara maritim. Dan karena dampak aspek geografis tersebut juga berdampak pada aspek ekonomi di Indonesia. Salah satunya yaitu menjadi jalur perdagangan internasional karena dilewati kapal-kapal dari berbagai negara. Dan yang kedua, Indonesia juga mendapat devisa lewat pariwisata karena tempat geografisnya yang strategis dan juga kepulauannya yang indah. Contohnya adalah Bali. Yang kedua, Indonesia mendapat julukan negara agraris karena salah satu penunjang perekonomiannya adalah di sektor pertanian. Indonesia merupakan negara dengan luas lahan yang sangat luas dan keanekaragaman hayati yang sangat beragam. Karena aspek geografisnya yang menyebabkan Indonesia menjadi negara agraris, maka akan berdampak juga di aspek ekonomi, yaitu keanekaragaman hayati dan sumber daya alam yang tinggi. Indonesia memiliki pertambangan emas yang sangat besar. Indonesia juga memiliki pertanian di pegunungan maupun di dataran rendah. Nah, anak-anak sudah tahu kan sekarang kenapa Indonesia dijuluki sebagai negara maritim dan juga negara agraris. Salah satu contoh dari negara maritim yaitu Indonesia memiliki kepulauan yang sangat luas dan juga perairan. Salah satu contoh perairan yaitu sungai. Sungai tersebut merupakan salah satu contoh dari ketampakan alam. Nah, sekarang kita akan belajar tentang ketampakan alam. Apa saja sih ketampakan alam itu dan bagaimana di Indonesia? Ketampakan apa saja yang dapat kita lihat?
Sudah siap belajar bersama? Pintar sekali, siap dong tentunya. Anak-anak Bu Syarifah kelas 5 semuanya anak hebat semua. Yang pertama, ketampakan alam wilayah daratan. Ketampakan alam wilayah daratan adalah bentuk-bentuk alam yang berada di darat dan tidak digenangi air. Kenampakan alam daratan di negara Indonesia sendiri yang dapat kalian lihat antara lain dataran rendah, pantai, tanjung, lembah, delta, dataran tinggi, bukit, dan juga gunung. Yang kedua, ketampakan alam wilayah perairan. Ketampakan alam wilayah perairan adalah bentuk-bentuk alam yang digenangi air dalam jumlah banyak. Kenampakan alam perairan di negara Indonesia diantaranya ada sungai, danau, rawa, laut, selat, teluk, dan juga samudra. Anak-anak, di gunung terdapat sumber air, biasa disebut dengan sumber air mineral. Iya, biasanya air tersebut dijual dalam bentuk galon. Nah, ibu tanya kepada kalian, dari mana kalian dapat mengetahui air galon tersebut? Bagaimana cara kalian membelinya? Iya, pintar sekali. Kalian melihat air galon tersebut dapat mengenalinya karena kalian melihat iklan. Lalu ibu tanya, dari mana iklan tersebut? Gimana kalian melihatnya? Iya, kalian melihatnya bisa juga dari media cetak ataupun media elektronik. Contoh media elektronik adalah TV. Apakah kalian pernah makan makanan ringan seperti jajanan pasar? Iya, kalian pernah. Oh iya, kamu juga suka. Kalian mengenal makanan ringan tersebut dari mana? Dari iklan, benar sekali. Lalu apa yang membuat kalian tertarik untuk membelinya? Iya, karena di iklan tersebut dapat membuat kalian ingin untuk membelinya. Kita hari ini akan belajar tentang unsur-unsur dalam iklan. Bagaimana iklan tersebut, apa yang harus ada di dalam iklan tersebut agar dapat membuat orang yang melihat iklan tersebut ingin membelinya dan ingin mengikutinya. Sudah siap belajar hari ini tentang iklan? Ya, anak ibu kelas 5 pintar semua. Mari kita belajar bersama. Iklan adalah pemberitahuan mengenai suatu barang atau jasa kepada masyarakat umum. Pemberitahuan dilakukan supaya orang tertarik untuk membeli dan menggunakan barang atau jasa yang ditawarkan. Iklan dapat disampaikan melalui media cetak, audio, dan elektronik. Nah, anak-anak coba perhatikan iklan yang termuat di atas. Iklan tersebut apakah sudah memenuhi unsur di bawah ini? Yang ketujuh ini. Yang pertama, mari kita bahas bersama. Nama produk. Ada bukan? Iya, benar. Namanya adalah Aquada. Lalu yang kedua, ada gambar yang menarik. Adakah? Iya, ada tentunya. Ada gambar galon. Yang ketiga, ada kalimat iklan. Adakah? Ada. Lalu ada keunggulan produk. Ada kan? Iya, ada. Diproses secara higienis melalui 3 tahap proses makrofiltrasi. Itu termasuk juga menunjukkan keunggulan produk. Ada harganya? Iya, hanya gopek per galon. Gopek itu 5.000 ya anak-anak. Lalu, adakah nomor teleponnya? Ada bukan? Iya, ada. Lalu, adakah alamat pengiklannya? Iya,
Pintar sekali anak ibu semua, yaitu Jalan Amanah nomor 5 Purworejo by Kudus. Jadi iklan tersebut sudah memenuhi unsur-unsurnya. Anak-anak, kita sudah belajar ya tadi tentang ketampakan alam. Ya, meskipun ketampakan alam kita dengan orang lain yang daerahnya berbeda itu tidak sama, tetapi sebagai masyarakat Indonesia harus menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Untuk mewujudkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan dapat dimulai dari hal-hal kecil yang ada di sekitar kita. Berikut contoh teksnya. Bisa kalian baca sendiri ya tentang kerukunan di sekolah. Nah, setelah membaca teks tentang kerukunan di sekolah, siapa yang bisa menyebutkan manfaat hidup rukun di sekolah? Oh iya, pintar sekali. Yang pertama yaitu dapat terciptalah rasa toleransi, saling menghargai satu sama lain. Dan yang kedua, karena kita sudah bertoleransi, kita hidupnya damai, maka dalam proses belajar mengajar menjadi berjalan dengan lancar. Dan yang ketiga, tentu saja akan membuat kita bahagia karena tercapai kedamaian di antara kita. Nah, anak-anak, kita harus selalu hidup rukun ya di sekolah ataupun dimanapun kalian berada. Nah, begitulah pembelajaran kita hari ini. Kita hari ini belajar apa saja sih? Yang pertama, kita belajar tentang ketampakan alam wilayah daratan dan wilayah perairan. Yang kedua, kita belajar tentang unsur-unsur dalam iklan. Dan yang ketiga, kita belajar tentang hidup rukun dan manfaatnya hidup rukun di sekolah. Sebelum Bu Syarifah akhiri pembelajaran pada hari ini, Bu Syarifah berpesan kepada kalian, di masa pandemi ini kalian harus mematuhi protokol kesehatan. Kalian harus tetap memakai masker, cuci tangan, dan juga menjaga kesehatan kalian dengan cara hidup bersih dan sehat. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Bu Syarifah akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.